Oke, welcome back. Ini part 2 dari cerita horor masa SMA kita ya guys. Iya. Dan seperti yang kita janjiin di part pertama, part 2 ini adalah cerita tentang Si radio. si ruang radio kita ini yang bener-bener horor sih. Horor banget lah, maksud gue dari part pertama aja kita cerita tiba-tiba dia play like Serwengi coy. Iya bener-bener. Emang jadi di ruang radio kita itu kita namain si penunggunya itu, should we say her name? Mawar. Tapi emang sebenarnya bukan kita namain sih. Emang nama dia? Emang nama dia. Ya, jadi ada si sosok Mawar inilah di radio kita. Tadinya gue gak percaya, gue tuh susah banget percaya sama kayak ginian guys, karena gue bukan orang yang kalau gue nggak lihat secara langsung ya gue nggak percaya gitu loh. Tapi anak-anak tuh suka yang kayak awas so nanti Mawarnya marah, gitu-gitu lah dulu kakak kelas kita ya, kayak selalu bercandain ntar si Mawar bla 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 bla, sampai akhirnya ada temen gue si Bella lagi. Enggak, ini awal cerita nih. Awal cerita Mawar ya. Iya. Jadi gini, kita tuh gue sama Desti dan beberapa teman kita tuh tergabung dalam satu eskul yaitu radio di sekolah guys. Nah, terus seiring berjalannya waktu, dulu inget banget ada kakak kelas, gue lupa nama kakak kelasnya siapa ya. Yang pakai kerudung bukan? Iya, dia gue juga anak radio. Iya. Gue dia anak radio. Mirip banget Bella. Iya, benar. Maaf Bel. Tapi dia ini udah nggak aktif di radio waktu kita masuk. Siapa ya namanya, gue lupa anjir. Iya, gue lupa juga namanya, sumpah. Pokoknya dia tuh cerita gini. Waktu itu gue lagi siaran sama siapa gue lupa. Terus dia ngomongin, itu malam-malam. Oh iya. Iya, itu malam-malam suka di atas jam 9 jam 10 ke siapa sih yang suka siaran gitu kan? Cewek dan suka cerita lagu lawas. Iya, lagunya lagu-lagu jadul banget anjir. Oke, Yuni Sara gitu-gitu loh guys, lagunya jadul banget. Bener-bener yang kayak 80-an. Iya. Jadulnya tuh bener-bener jadul 80-an. Sedangkan di playlist kita, jadi gini, kalau malam itu kita cuma play lagu dari Winem. Nah, dan di Winem kita itu nggak ada lagu jadul sama sekali. Iya. Nggak ada sama sekali. Bahkan Leng Serwengi aja kita hilangin. Gitu. Jadi kita setiap mau siaran yang horor itu yang kita ceritain di part pertama itu baru kita download. Iya. Untuk lagu si Leng Serwengi karena takutnya masuk ke playlist Winem. Iya. Nah, pada saat itu si kakak kelasnya ngomong, pertama nih dia pernah ngomong, siapa sih yang suka siaran malam-malam itu cewek setelah lagu lawas namanya Mawar. Iya. Lah, kita bingung, nggak ada cewek. Iya, dan yang ada tuh satu penyiar dan namanya juga bukan Mawar gitu loh. Nah, dan emang cewek tuh gak pernah siaran malam. Emang nggak kita jadwalin siaran malam. Awalnya nih guys, gua tuh curiganya si Mr. W. Iya, karena kan nama dia tuh kayak mawar-mawar gitu kan. Iya. Awalnya gua pikir, si Mr. W kali nih yang siaran. Terus si kakak kelas nih ngomong kayak, kagak anjir, suaranya cewek banget gitu kan ya. Dan setahu gue si Mr. W ini bisa suara-suara aneh-aneh. Iya. Iya kan? Iya benar. Terus abis itu nggak ada nih. Gue udah kayak nggak peduli lah. Iya. Kayak ala mungkin mau ngomong kosong segala macam. Ya karena kita nggak percaya gitu loh. Kita nggak percaya. Nah abis itu besok beberapa hari kemudian dia ngomong lagi. Iya. Si Mawar siaran lagi tuh. Hah? Masa sih gitu kan? Kita nggak percaya karena kalau kita yang nungguin. Nah ini ceritanya nih. Jadi waktu itu kita pernah nungguin kan? Iya, akhirnya kita kayak, jadi emang kita tuh di rumah juga bisa dengerin siaran radio kita gitu. Dulu 96,1 FM ya? Iya. Emang yang kayak bener-bener sometimes tuh gue mau tahu aja bener gak sih, tapi kayak ya udah cuma lagu doang yang ada. Dan gak lagu 80-an. Exactly, bener-bener lagu pop. Gue music directornya coy, gue yang masukin lagu gitu loh. Dan sampai akhirnya kita waktu itu lagi dengerin bareng sama si kakak kelas ini. Iya. Dan dia denger si Mawar ini live. Kita semuanya anak radio yang lagi dengerin gak denger. Nggak ada. Iya. Besok paginya tapi baru cerita, karena kan kita nggak punya kontak si kakak kelas ini kan. Pas besoknya, semalam si Mawar siaran. Anjir, gue pengen ngomong, nggak ada, gue gituin kan. Orang kita dengerin kok semalam cuma playlist lagu biasa aja dari Winem gitu kan. Gila, di situ kayak oke. Terus yang kayak gue pasti nggak percaya kan, sampai akhirnya waktu itu tuh malam Jumat dan Horas itu tuh paling selesai jam 10 kan. Jam 10, jam 11 paling malam. Nah, gue itu selalu suruh adek gue untuk kayak denger dong radio gue kayak
Dan dia tuh lagi dengerin karena lagunya lagi Justin Bieber, He's a Believer kan ya. Dulu tuh Justin Bieber lagi hitsnya zaman Iya. kita SMA. Sampai sekarang juga hit, tapi dulu tuh beda lah ya hitsnya. Baru kayak bener-bener dia baru keluar gitu loh. Iya, dan menetas. adek gue tuh suka banget kan sama Justin yang kayak gue sampai bilang sama dia, gue habis masukin lagu Justin yang bagus-bagus tuh dengerin aja, gue ngomong gitu. Terus udah, jadi yang siaran waktu itu tuh lo, Raffi, sama Reki, kalau nggak salah ada Oh iya, Reki. dulu ada Reki. Mereka siaran, terus adek gue dengerin yang kayak seru kak, lagi cerita horor-horor gitu. Adek gue ngomong gitu, dan gue tuh cabut, gue lagi pergi, gue liat banget gue nongkrong ke mall, terus yang kayak balik-balik tuh udah 1:30-an. Terus adek gue ngomong, gue kesel deh sama radio lu, kenapa? Gue ngomong gitu kan. Gue inget banget nih, gue chatan sama si Agam. Dia bilang, udah kelar siarannya, kelarnya jam 10. Pas jam 12, gue lagi dengerin, lagi enak-enaknya, tiba-tiba yang siaran cewek, suaranya lemes banget, terus ngeplaynya lagu-lagu lawas. Gue di situ ya kayak gue semerinding itu, gue mikir, sumpah, kayak gimana? Gue langsung kayak, gue gak percaya, tapi itu yang experience itu ke adik gue sendiri yang kayak, iya suaranya bener-bener pelan yang kayak, halo. Ih, gue merinding. Kayak gue kayak sumpah demi Allah kata dia. Terus gue nanya dong kayak lu dengerin apa sih? Kagak lah, lagu yang gak ada yang enak ya gue matiin gitu. Kayak besokannya gue langsung kayak cepet-cepet ke sekolah. Iya dia nanya, gue inget banget gue. Gue nanya, lo kemarin terakhir siaran jam berapa ya? Jam 10. Anjing, adek gue dengerin radio jam 11. Si Mawar yang siaran anjir. Sumpah yang kayak, dan itu tuh gue berasa merinding. Itu guys, gue kayak oke, dan actually this Mawar girl is actually a real thing gitu. Dan dari semenjak itu guys, kita tuh akhirnya awalnya kita denial sama si sosok Mawar ini, akhirnya kita percaya sih. Iya kayak karena she shows so many signs kayak gue di sini gitu loh. Kayak lo harus tahu gue ada di sini dan lo harus hormatin. Gue takut banget sebenarnya guys. Mana setnya lagi serem ini dan gudang by the way. Kita lagi di gudang set. Jadi ya kayak seserem itu yang terus gue inget banget pernah waktu itu juga udah malam, siaran malam, si Bella kalau nggak salah kekunci di radio, nggak bisa keluar. Oh iya? Anjir, sampai dia nangis kejut. Gue nggak inget itu si Bella atau siapa, tapi ada yang kekunci di ruang radio. Kita nggak, dia kira kita bercandain mereka padahal waktu itu nggak ada kuncinya ya? Iya, dan kita emang gak kunci. Iya. Dan dia nangis kejar, kayak lu parah banget dah lu ngunciin gue di radio. Oh enggak, kuncinya nyantol di depan. Waktu itu kita posisinya nggak ada di depan ruang radio. Oh iya. Iya benar gue inget juga. Kayak jadi dia kekunci, dia nangis kejar sejadi-jadi. Akhirnya kita pada lari kan? Iya. Nyamperin terus, lalu kok bisa kekunci? Karena nggak ada orang, udah isi sekolah tuh tinggal kita doang gitu loh. Dan OB tuh nggak mungkin ngunci radio karena dia tahu kita selalu siaran di situ. Gitu. Dan maksud gua kalau emang ada OB di situ, ya pasti kunci, dia denger dan dia bisa bilang kayak, wah bukain. Itu tuh yang bener-bener nangis kejar, siapa yang dulu nangis kejar? Gue juga lupa. Tapi gue inget banget nih kayak, terus kita semuanya kayak, oh Mawar kali, sorry ya Mawar. Jadi dari situ tuh kita suka ngebecandain si Mawarnya aja sih, ya nggak sih? Nah, dari rentetan cerita, maksudnya dari akhirnya kita tahu sosok Mawar, ini gue tuh pernah ngobrol sama Mr. W, kayak ambil kesimpulannya gitu loh. Nah, jangan-jangan si sosok Mawar ini itu adalah rentetan dari kejadian penghuni toilet yang bunuh diri di belakang parkiran itu. Iya. Jadi guys, si toilet itu, si cewek yang ada di toilet itu kan stres akhirnya. Kayak keluar, kayak kok semua temen gue udah pada lulus. Kayak akhirnya dia stres, akhirnya dia gantung diri lah di belakang itu. Iya itu emang ceritanya kayak gitu. Nah, jadi emang ceritanya tuh seperti itu. Si cewek ini tuh emang akhirannya bunuh diri. Sumpah gue takut nih. Sama, gue udah mulai merinding banget sih. Jadi ya kayak, dan akhirnya kita tahu, oh si Mawar ini tuh si cewek yang di toilet itulah. Soalnya gini guys, pihak sekolah setiap kita tanya tentang Mawar itu kayak diem. Iya kayak nolak. Tahu nggak tahu? Mereka tuh kayak tahu tapi diem, nolak untuk cerita. Bener-bener nolak untuk cerita yang kayak apa sih kalian tuh ngapain ngobrolin hal yang kayak gitu-gitu. Gitu. Dan sebelum dibangun nih buat anak-anak SMA gue yang satu sekolah sama gue itu sebelum toilet yang di kantin depan itu dibangun dulu
itu yang paling pojok tuh digembok, ingat nggak? Iya, benar. Sebelum ada CCTV Jadi segala macam ya. posisinya tuh kamar mandi kita ya guys, di toilet di kita tuh ada kayak masuk dalam itu ada 1, 2, 3, 4 Empat ya. Nah, yang 4 yang paling pojok itu digembok. Digembok gitu. Dan itu kayak setiap kita tanya enggak apa-apa digembok aja gitu kan. Iya. Aneh nggak sih? Iya. Dari 4 toilet di situ, 1 digembok paling pojok. Iya, benar. Gitu. Dan kenapa, ini gue cerita dari Mr. W juga ya. Iya. Dan kenapa si parkiran belakang itu, aduh gue merinding demi Allah gak kuat gue. Kenapa parkiran belakang itu dikunci setiap abis maghrib? Sebelum maghrib malah jam 3, kita tuh sekolah apa jam berapa ya? Jam 3 ya? Jam 2. Jam 2 ya? Setengah 3. Iya. Biasanya jam 4 tuh OB tuh beres-beres. Nah itu udah langsung digembok. Iya. Karena emang rawan untuk kita lewat situ malam-malam. Iya. Jadi bagian-bagian rawan di sekolah kita itu emang ditutup lah gitu. Untuk kalau udah habis kegiatan sekolah tuh pasti langsung dikunci gitu. Iya, benar. Yang bagian-bagian rawan. Dan toilet depan juga termasuk yang kalau udah malam tuh digembok. Iya, dan emang nggak ada yang berani juga ke toilet tepat kalau udah. Sumpah nggak ada. Lu kalau seangkatan sama gue atau kakak kelas gue, Iya, tahu dah tuh. tahu pasti lu gak bakal berani. Ke toilet itu. Jangankan malam ya. Iya. Maksudnya Kayak jam 3 siang-siang. sore, jam 4 sore aja udah gak berani. Kalau iya kayak misalnya kan maksud gue sekolah itu kebalik ya jam 3 udah sepi lah ya sekolah. Jadi jam 3 aja tuh gak ada yang berani ke depan gitu loh. Kayak ke toilet tuh pasti yang kayak temenin lah yang di belakang aja, ngapain yang di depan gitu, saking takutnya. Padahal di belakang tuh toilet jelek banget, tau gak sih yang belakang. Oh yang paling belakang banget, itu parah sih. Yang paling belakang banget itu parah. Tapi karena kita takut gitu Iya. ya sih. Nah disitulah jadi akhirnya setelah kejadian mawar ini terkenal ya, kayak satu sekolah kayak udah mulai tahu mawar di situ. Iya. Akhirnya radio ya banyak banget orang-orang tuh ngomong kayak mawar tuh penyiarnya Radio. dan yang tadinya kita kayak takut jadi kayak udahlah lu siaran aja sana Iya, kita lagi nge-spam. kalau kita tuh jadi kayak dari yang kita takut banget sampai akhirnya kayak kita berteman sama si mawar ini. Emang harus berteman gak sih? Iya. Karena kalau kita takut, dia tuh makin nyerang guys. Iya, Ini benar-benar. kenyataan banget sih. Iya, Ini benar. kenyataan banget. Awal kita masih kayak nggak percaya sosok mawar itu, ya banyak banget kita sering digangguin. Apalagi Iya. gue, terutama gue sering siaran malam kan. Gue juga cerita yang lu pada nginep sama kakak itu siaran Horas. Sama Mr. W. Kan kakak yang si cewek itu yang gue lupa namanya. Ah iya itu. Ya, kalian tuh jam 10 udah pada cabut. Oh iya. Ingat. Yang ada yang terbang di lapangan. Iya, aduh gue. Terus ada yang nyapu. Iya. Gue gak ngerti lagi dah sekolah gue Jadi sekolah sebenarnya gini itu. guys, si mawar ini tuh kurang suka kalau kita ada malam siaran sebenarnya. Iya, apalagi ada cewek. Iya. Dia- Oh ya, mawar ini paling gak suka sama cewek. Iya, suka itu. Ya. Aneh ya kalau cowok kayak gua, Wardian, ya sebutan namanya. Gua, Raffi, Reki, Mr. W kalau lagi siaran nggak pernah ada masalah sih. Iya, benar. Ya emang ya lu bayangin aja guys. Semua bangunan itu kan ada penghuninya ya. Iya, Apalagi di sekolahan segede gitu. benar. Kalau nggak salah luas sekolah kita tuh 1.300 lebih deh. Gua Gede banget. gede. Iya, Tapi gede banget. istilahnya satu angkatan aja sekarang ada 10 kelas, 12 Iya, kelas. iya. Nah, seangkatan tuh segitu. Satu angkatan. Udah ada 3 kan angkatannya. Kaliin dah tuh udah berapa banyak tuh gedung Iya benar-benar. kelasnya gitu loh. Benar. Jadi kayak ya dari situ sih. Dan oh ya, inget gak sih Ti? Dulu tuh kita pernah kayak kesel-kesel sama mawar. Radio kita itu sering banget kesambar petir. Oh, iya. Ini pas kita masih zamannya takut-takut sampai belum percaya mawar. Iya, benar. Sampai kita nggak bisa siaran Ya, gara-gara kita sambar petir. pernah nggak bisa siaran gara-gara radio kita kesambar petir. Benar. Itu kayak sering banget, dan radio sering banget rusak. Iya. Mixernya sampai udah diganti yang paling baru. Bagus. Masih aja rusak. Oh, gue inget banget sih itu. Iya, benar. Jadi kita sempat terkendala gitu guys dulu di anak-anak radio itu sempat terkendala karena mesin radio kita sering banget rusak gitu lah. Entah mixernya, entah apa namanya, entah antenanya gitu. Tapi pas kita udah mulai percaya si sosok mawar ini, Ya santai-santai aja. udah nggak pernah rusak. Benar. So itu sih ceritanya ya nggak sih. Gue to be very honest didn't expect gue akan merinding lagi. Jujur ya guys, ini jujur ya. Iya. Kenapa gue kayak udah mau udahin video ini? Karena ruangan ini sudah semakin tidak enak banget ya guys. By the way ini emang ini kita ada di suatu gudang di kantor. Iya, gara-gara jadi kantor kita rubuh. Iya, runtuh kita rubuh guys. Doain Gara-gara kantor kita cepat hujan. selesai direnovasi. Jadi
kita stuck di Gudang. Dan sebenarnya gak serem, tapi karena kita ngobrolin setan jadinya mulai hawanya mulai tidak enak ya, Siro. Iya. Bener gak? Sebenarnya masih banyak lagi sih kalau mau Parah. cerita setan kita berdua tuh banyak banget. Parah, kayak gak usah di sekolah deh. Gue tuh, dia tahu gue tuh kalau di rumah lo gak ketemu gue 2 hari, ada aja cerita gue di rumah diapain gitu loh. Kayak sehoror itu rumah gue dulu ya, kalau sekarang untungnya enggak. Even di sini aja gue udah pernah diganggu gitu loh. Ya gak sih? Tadinya kita nggak mau sama sekali buat syuting di sini karena Serem. we actually don't have a good relationship with everyone yang di sini, so everyone ya guys, you know what kind of everyone is that, so stay tune kalau kalian mungkin ada versi kalian nih di SMA kalian dulu cerita horornya gimana, komen di bawah please banget, kita mau tahu, or maybe kita satu sekolah lo punya cerita Horor yang mungkin sama atau berbeda kan? iya, atau masih connecting dikit. Bener. Leave the freaking comment down below, guys. Oke, sekian kali video dari kita untuk kali ini tentang horor-hororan ini. Buat kalian semua nih yang misalkan ada cerita-cerita bisa langsung aja ya drop komen di bawah. Bener. Oke, sekian dari kita. Thank you.